Sebelumnya kita tutup rapat ini, tuan-tuan. Saya persilakan saudara-saudara berdiri untuk menyanyi lagu kebangsaan kita. Sinaga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, kebangsaan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oleh karena itu menggunakan metodologi sejarah hukum dikombinasikan dengan langkah-langkah penelitian sejarah pada umumnya. Oleh karena itu saya adalah mengumpulkan semua literatur yang berkaitan dengan lambang negara. Nah, kita tahu pada waktu itu masih ada BB7. Sehingga saya pergi ke kantor BB7 di Jakarta, ya. Saya menemui Pak Sunario, ya. Kemudian saya diberi clipping dari majalah Intisari, dari berbagai majalah yang khusus tentang lambang negara maupun ensiklopedia. Kemudian saya diminta untuk bertemu kepada wartawan Berita Buana Pak Solihin Salam, ya, untuk juga menemui beliau, dan beliau tertarik, lalu berita tentang penelitian saya ini masuk ke Berita Buana tentang pelurusan sejarah lambang negara, membuka misteri lambang negara. Nah, dari literatur maupun clipping artikel risalah di Archive Nasional maupun ensiklopedia tidak dirinci secara jelas kronologisnya, tapi fakta-faktanya ada. Nah, di dalam penelitian metodologi penelitian hukum harus bisa dibuktikan dengan dokumen sejaman. Contoh, Profesor A.G. Prigodikdo di buku Sekitar Pancasila yang berada di Pusat Sejarah ABRI menyatakan bahwa lambang negara rancangan Sultan Hamid itu ada yang gundul ketika diresmikan 11 Februari 1950. Nah, pembimbing saya bertanya, mana dokumennya? Ini yang menjadi sebuah problematik di dalam metodologi penelitian hukum. Harus bisa dibuktikan sejaman. Literatur harus bisa dibuktikan dengan dokumen sejaman. Baik. Kemudian tentu banyak yang bertanya, para netizen maupun mahasiswa saya, apa yang menjadi inspirasi penelitian saya? Sebenarnya penelitian saya diawali ketika saya melanjutkan program Magister Ilmu Hukum di Universitas Indonesia. Saya membawa dua majalah jurnal dari Universitas Indonesia, hasil investigasi saudara sahabat saya Nur Iskandar, seorang jurnalis, dan Saparudin Usman, kemudian dibawa ke rektor untuk diterbitkan, karena pada waktu itu pas hari momen bersejarah 1 Juni
1 Juli kan kita peringatan Hari Kelahiran Pancasila. Jadi tahun 1994 Universitas Tanjung Pura memiliki sebuah majalah Mimbar Untan. Nah, di situ saya membaca, saya menemukan satu repro tentang lambang negara yang ada disposisi Presiden Soekarno. Nah, tapi persoalannya adalah di mana dokumen yang dimaksud, karena hanya repro saja. Ini dia, hanya repro. Ada disposisi Soekarno 20 Maret 1950. Pertanyaannya, filenya di mana, Mak? Nah, ketika saya mengambil mata kuliah sejarah hukum yang diasuh oleh Profesor Dr. Dimyati Hartono dan juga diatur tentang sejarah hukum dan hukum tata negara diasuh oleh Bapak Profesor Dimli Asidiki, ya, saya membuat makalah tentang proses sejarah hukum lambang negara yang menjadi cikal bakal tesis saya. Kemudian ketika sudah waktunya saya mengajukan proposal tesis di Universitas Indonesia program Magister Ilmu Hukum, saya mengajukan proposal, judulnya adalah Sejarah Hukum Lambang Negara Republik Indonesia, sebuah kajian yuridis normatif, historis yuridis normatif tentang lambang negara. Dan saya pada waktu itu hanya berbekalkan ya Mimbar Untan 2 edisi tahun 1994 dan ini, ya. Kemudian saya tunjukkan dokumen ini kepada pembimbing saya. Kebetulan saya dibimbing oleh Profesor Dr. Dimyati Hartono yang beliau memang sangat detail karena dia pengasuh mata kuliah sejarah hukum. Detail bahwa harus bisa dibuktikan dengan kesejaman. Nah, tentu tidak tiba-tiba Soekarno mendiskusi rancangan Sultan Hamid ini, pasti ada proses sebelumnya. Nah, tentunya saya harus mencari dokumen-dokumen sejaman. Kalau literatur saya sudah dapatkan semuanya dan saya sudah buatkan kronologisnya, timeline-nya, per peristiwa hukumnya tanggal ini terjadi ini, tanggal ini terjadi ini. Tapi dokumennya di mana? Ini yang jadi persoalan. Maka itu yang membuat saya lama di menyelesaikan magister ilmu hukum di UI sampai penelitian saya memakan waktu kurang lebih hampir 3 tahun. Ya, 3 tahun, 2 tahun untuk kuliah, 2 tahun setengah berikutnya saya harus melakukan investigasi karena ini tesis satu-satunya di Indonesia tentang sejarah hukum lambang negara yang akhirnya menginspirasi anak-anak muda dari Kalimantan Barat untuk menulis beberapa skripsi mengenai tentang Sultan Hamid, saudara Ansari Dimyati, kemudian DKB, kemudian tentang lambang negara. Baik, untuk tidak memberikan penasaran bagi para netizen di seluruh Indonesia, ya, saya akan mulai dengan sketsa coretan tangan Sultan Hamid II. Tapi saya ingin nyatakan kepada anak bangsa seluruh Indonesia bahwa lambang negara kita ini, ya, ada 2 tahap yang dirancang atau dibuat, didesain oleh Sultan Hamid II. Tahap pertama itu adalah figurnya Garuda. Dan tahap kedua itu adalah figurnya Elang Raja Wali. Saya akan mulai dengan tahap pertama, figur Garuda. Memang lambang negara kita disebutkan namanya Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbicara tentang lambang negara secara semiotika hukum, ternyata lambang negara kita mengandung 3 konsep di dalamnya. Pertama, figur yang dipilih oleh negara ini, yaitu tadi saya katakan, pertama figur Garuda, kemudian bergeser menjadi Elang Raja Wali, kemudian perisai Pancasila. Yang ketiga,
tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan usulan Soekarno seperti dinyatakan oleh Muhammad Hatta, kemudian didesain, dibuat oleh Sultan Hamid, diresmikan 11 Februari 1950. Saya ingin tunjukkan tahap pertama lambang negara. Kita ketahui tadi saya katakan bahwa pembentukan lambang negara dibentuk panitia lambang negara di mana Sultan Hamid menjadi koordinator dan ada 2 rancangan terbaik yang dihasilkan oleh panitia lambang negara, satu dari Yamin, satu dari Sultan Hamid sendiri. Mengapa Sultan Hamid dipercayakan Bung Karno Bung Karno untuk membuat lambang negara? Karena Sultan Hamid adalah dulu adik senior dari Presiden Soekarno di THS Bandung. Hanya Sultan Hamid kemudian melanjutkan di Breda Belanda, ya, selesai di Breda Belanda, sehingga di teknik THS Bandung tidak selesai. Oleh karena itu kita tunjukkan sketsa pertama, coretan-coretan tangan. Alhamdulillah saya bisa melihat dokumen-dokumen aslinya di Yayasan Hidayut. Saya ingin tunjukkan ini adalah foto berwarna asli. Foto berwarna asli, ya. Ini ada bendera-bendera negara-negara bagian. Ini lambang negara berwarna, dan ini Garuda-Garuda yang dikirim oleh Gajah Dewantara. Ini rencana perisai merah putih, kemudian ini materai. Tapi ada lingkaran tulisan, ya. Ini punya Yamin, ini punya Sultan Hamid, rancangan Yamin. Rancangan Yamin, ini rancangan Sultan Hamid. Dan semua tulisannya Republik Indonesia Serikat. Arti saya ingin mengatakan fakta sejarah bahwa lambang negara ini adalah yang dimaksudkan. Lambang negara hari ini yang kita pakai di NKRI awalnya dimaksudkan lambang negara Republik Indonesia Serikat. Kita ketahui 17 Agustus, ya, belum punya lambang, karena baru punya lambang 11 Februari 1990 diresmikan oleh Parlemen British. Tetapi kan saat ini kita pakai, itu pun usulan masyarakat Kalimantan Barat untuk masuk di pasal 36A. Baik. Ini adalah coretan tangan asli. Filenya asli, ada di EGAI. Ini retronya. Saya foto langsung, ya. Foto langsung di seketa-seketa ini. Ini coretan tangan Sultan Hamid II, ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bukan Sultan Hamid yang membuat, saya minta pembuktian file mana yang mau digunakan. Kemudian ini adalah rancangan beliau. Salah satu ciri khas dari desainer Sultan Hamid atau rancangan yang dibuat oleh Sultan Hamid atau yang diciptakan oleh Sultan Hamid adalah ada garis tebal khatulistiwa. Kita ketahui ini nanti untuk membedakan perisai yang dibuat oleh M. Yamin yang berbeda dengan Sultan Hamid. Ada garis tebal, garis khatulistiwa, ekuator. Ini menandakan bahwa negara 17 Agustus itu merdeka pertama kali di garis ekuator adalah negara 17 Agustus 1945 dan bersamaan dengan Daerah Istimewa Kalimantan Barat tahun 47. Kemudian coretan tangan beliau masih, ya, ada garis hitam, ya, selalu ada ciri khas sejak awal. Kemudian, nah ini sudah mulai, ya, ada garis tebal, ada coretan-coretan banteng beringin, ya, kemudian sayap, ya, coretan tangan beliau, ada teratai. Ini sumbangan dari Muhammad Yamin, ya, di dalam panitia lambang negara. Tapi nanti kita lihat bentuknya bagaimana seketa-seketa ini. Nah, salah satu yang menarik bagi saya adalah, ya, bahwa tahap pertama secara semiotika hukum bahwa lambang negara Republik Indonesia itu Garuda. Nah, hasil sketsa tadi hasilnya adalah ini.
ini coretan tangan Sultan Hamid II. Karena memang dia dulu mahasiswa TAS tapi nggak selesai karena diterima di Breda. Kemudian ini kedua, ini kayak wayang, ya, Jatayu, mungkin ya, Jatayu. Karena tadi bahan dasarnya kan dari Ki Hajar Dewantara, dikirim dari Yogyakarta kepada Sultan Hamid, Garuda-Garuda sebagai candi di Jawa. Bahkan nanti Sultan Hamid memberikan perbandingan dengan bahan dasar dari luar Jawa, yaitu dari Kerajaan Sintang. Hanya satu-satunya, salah satu bahan dasar saja, bukan satu-satunya. Kemudian ini ada yang gundul seperti ini, ya. Ini tahap pertama, ya. Kemudian hasilnya bagaimana? Nah, tapi sebelum itu saya ingin tunjukkan kepada seluruh pirsawan, seluruh penonton, ya, channel YouTube saya, bahwa ini rencana perisai. Kalau kita perhatikan dokumen ini persis mahasiswa teknik sipil membuat gambar bangunan, ya, arsitektur. Ini di kertas ini ada tulisan tangan Sultan Hamid bahasa Belanda, supaya ini rencana perisai karena ini yang paling sulit menurut Sultan Hamid. Nah, ini juga ada sketsanya seperti ini. Ini sudah ada banteng tengah keris, ini dulu lambangnya sudah ada garis tebal di tengah, kemudian memang sudah dibagi 5 bidang. Ada perisai di dalam, ada perisai di luar, yang banyak masukan dari sahabat-sahabat Sultan Hamid. Salah satunya yang diajak di Hotel Desides, ya, Mas Sukajanting, Panglima Burung, kan Usang Urai. Kemudian ini hasilnya, ini merah putih tadi seperti di foto ini. Nah, ini di foto ini, ya. Baik, tadi kan tahap pertama sketsa Garuda. Hasilnya bagaimana? Nah, hasilnya adalah gambar lambang negara kita seperti ini. Tahap pertama. Ini diajukan oleh Sultan Hamid 8 Februari 1950 di Panitia Lambang Negara. Ketika ini dibawa di dalam Panitia Lambang Negara, ada sedikit koreksi, kritik dari Muhammad Nasir. Karena terlalu mitologis. Ada kepalanya seperti Jatayu, sayapnya sudah 17, hanya ada tangan memegang perisai. Memang dalam Garuda, dalam mitologi itu kan setengah burung setengah manusia. Dan kakinya ke belakang sudah ada pitanya Bhinneka Tunggal Ika, seperti saya bahas tahun 47, Bhinneka Tunggal Ika sudah ada. Nah, ini ditanya oleh Mas Agung sebagai kolektor ulung tentang dokumen-dokumen file sejarah. Beliau sangat suka dengan dokumen sejarah. Ditanyakan kepada Sultan Hamid, lalu ditulis di bawahnya, maaf Dek Mas Agung, sebenarnya foto ini adalah sebenarnya ciptaan pertama saya yang selanjutnya diperbaiki. Hamid, ada keterangan Hamid 18 Juli tahun 74 ketika Pak Hamid yang mulia menyerahkan file ke Mas Agung di Hidayu. Baik, nah ini adalah tahap pertama, Garuda. Ini yang namanya Garuda, setengah burung setengah manusia, ada memegang perisai tapi kakinya ke belakang. Nah, setelah mendapat kritik dari Muhammad Nasir, Sultan Hamid secara pribadi melakukan perbandingan dengan negara-negara lain, ya, yang lambang negaranya itu adalah elang Raja Wali. Mesir, Yaman, Irak, Jerman, Amerika, yang lebih dulu Polandia yang paling tertua di lambang-lambang militer yang pernah dipelajari oleh Sultan Hamid di Akademi Breda, ya. Nah, jadi ini dokumen-dokumen Garuda, lambang-lambang elang Raja Wali. Nah, tahap pertama adalah Garuda. Ini Garuda, ini tulisan Pak Amin, ya, Garuda. Ini elang. Jadi secara ilmu semiotika hukum,
terjadi pergeseran lambang dari figur Garuda ke figur elang. Walaupun di Undang-Undang Dasar 45 kita disebut Garuda, Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, tapi saya akan tunjukkan nanti berbagai literatur yang mengatakan bahwa itu elang Raja Wali juga di dalam penjelasan PP nomor 66 tahun 49 elang Raja menyerupai elang Raja Wali, dan di Undang nomor 24 penjelas 2009 tentang bendera, bahasa, lagu kebangsaan dan lambang negara juga dijelaskan di dalam penjelasan pasal tersebut yang dimaksudkan adalah elang Raja Wali, dan pidato Bung Karno juga ya 2758 mengatakan elang Raja Wali Garuda yang bersayap 17.845. Baik. Jadi tahap pertama kita pahami rancangan Sultan Hamid II adalah figur Garuda. Ini sketsanya. Sketsa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasilnya ini. Tahap pertama Garuda. Dan ini bahan dasarnya, dan salah satunya dari Sintang sebagai bahan dasar. Tapi bukan satu-satunya. Ya, bukan satu-satunya. Jadi saya perlu meluruskan juga. Ya. Hanya Sultan Hamid ingin membandingkan antara Jawa dan luar Jawa. Kalau di Jawa itu ada tangannya memegang perisai, kalau di sini tidak ada. Baik. Nah, tentu kita sekarang akan memasuki tahap kedua yang dibuat oleh Sultan Hamid, karena Sultan Hamid setelah dikritik oleh Muhammad Nasir ya dan beberapa anggota panitia lambang negara, beliau melakukan perbandingan dengan negara-negara lain yang menggunakan elang Raja Wali. Kenapa pilihannya elang Raja Wali? Ini juga diabadikan di kitab suci. Kemudian terbanglah elang Raja Wali, pidato Bung Karno. Ya. Kemudian berbagai negara-negara besar pada waktu itu elang Raja Wali. Baik. Nah, pada tahap kedua setelah tadi tahap pertama adalah Garuda 8 Februari 1950 yang tadi mendapat kritik dari salah satu anggota panitia lambang negara. Kita memasuki tahap kedua perancangan lambang negara Republik Indonesia dengan juga metodologi yang sama, yaitu sejarah hukum harus bisa dibuktikan dengan dokumen sejaman. Nah, kemudian saya menemukan satu literatur, yaitu Profesor Dr. Pringgo Digdo ya, di dalam bukunya Sekitar Pancasila. Beliau menyatakan bahwa lambang negara yang diresmikan 11 Februari 1950 itu kepalanya gundul. Saya ditanya oleh pembimbing saya, di mana dokumennya? Literatur saudara sudah dapatkan, tapi kalau saudara tidak bisa membuktikan dengan dokumen, dalam metodologi penelitian hukum tidak valid. Validasinya harus ditunjukkan dengan dokumen sejaman. Oleh karena itu, saya mencoba mencari dokumen tersebut. Ternyata dokumen tersebut ada di buku Pringgo Digdo itu sendiri. Buku Sekitar Pancasila, terbitan Pusat Sejarah ABRI. Ya, Pusat Sejarah ABRI menyatakan bahwa memang pertama kali lambang negara kita diresmikan 11 Februari 1950 itu kepalanya gundul. Nah, kalau Bung Hatta, di buku Bung Hatta menjawab halaman 108 itu menyatakan bahwa 11 Februari diresmikan oleh Parlemen yang dibuat oleh Sultan Hamid seperti sekarang ini, tapi mana dokumennya? Nah, ternyata dengan saya referensi buku Pringgo di Sekitar Pancasila, saya mendapatkan sebuah dokumen di buku tersebut. AG Pringgo Digdo dalam bukunya Sekitar Pancasila terbitan Departemen Hankam Pusat Sejarah ABRI 1978 halaman 6.
ya. Nah, mana gambarnya? Nah, tentu Sultan Hamid membuat sketsa dulu untuk menuju ke tahap kedua ini. Tahap kedua, sketsanya, ya. Kemudian ini sketsanya, sketsa yang 8 Februari tadi. Nah, kemudian dibuat sketsa tahapan berikutnya. Nah, inilah lambang negara yang diresmikan di Parlemen RIS. Dan kalau kita telusuri dokumen arsip nasional, di mana Bung Karno pidato di depan Parlemen RIS, itu memang kepalanya gundul. Inilah yang dimaksudkan, kepala gundul, tapi kakinya masih ke belakang. Nah, Sultan Hamid sebagai perancang dipanggil kembali oleh Soekarno. Kenapa Anda buat kepalanya gundul, mirip elang bondol negara luar Amerika gitu. Kemudian kakinya masih ke belakang. Nah, ini direvisi kembali, ya. Akhirnya Sultan Hamid memanggil Dullah, ya, Dullah untuk merubah, diberi jambul, ya, diberi jambul oleh pelukis. Jadi Sultan Hamid itu punya membayar kepada Dullah untuk melukis lambang negara ini, karena memang Dullah adalah pelukis kesayangan Bung Karno. Karena rekomendasi dari Bung Karno, tolong hubungi pelukis Dullah untuk melukis sketsa saudara itu. Nah, ini foto aslinya. Dan untuk mendapatkan ini saya tidak mudah, karena saya sudah bertanya kepada kerabat Kesultanan Pontianak, dalam hal ini Bapak Mak Yusuf Al-Qadri sebagai sekretaris pribadi Yang Mulia Sultan Hamid II dari tahun 66 sampai tahun 1978. Beliau juga tidak bisa menunjukkan dokumennya berada di mana, tapi dia memberikan rekomendasi, coba saudara datangi Nonah K. Erawati, ya, anak Sultan Mansur, anak Iya Salim, di mana Sultan Hamid pernah tinggal di Radio Dalam. Nah, alhamdulillah ketika saya menemui Bu K. Erawati, ya, ini masih tersimpan dengan baik. Ini foto asli, tersimpan dengan baik oleh Nyonya K. Erawati di buku harian beliau, ya. Nah, ternyata kepalanya sudah berjambul, sudah gagah seperti elang Raja Wali, dan tapi kakinya masih ke belakang. Nah, setelah ini dilukis sama Dullah, dibawa kembali oleh Sultan Hamid kepada Bung Karno, ya. Bung Karno masih memberikan masukan kepada Sultan Hamid II. Kakinya bisa nggak dirubah ke depan begitu, ya, dari kaki ke belakang, karena menurut Bung Karno cengkeramannya kuat. Ini prinsip tentang Bhinneka Tunggal Ika ini jati diri. Karena di dalam pidato Bung Karno 2758 beliau sangat jelas menjelaskan makna Bhinneka Tunggal Ika itu berjenis-jenis tapi tunggal. Bhinneka itu hasil penelitian saya di dalam beberapa buku penelitian karangan Sutasoma Empu Tatular di bait 138, ya. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka itu keberagaman. Tunggal itu satu, ika itu. Karena ini tadinya dimaksudkan lambang negara, Bhinneka itu mewakili, ya, pandangan federalis dalam kenegaraan. Tunggal itu pandangan unitaris, ika itu. Jadi bersatulah dua pandangan kenegaraan, Bhinneka keberagaman, ya, hari ini otonomi daerah itu, ya, tunggal unitaris disatukan. Karena memang awalnya kan dimaksudkan lambang negara yang hari ini dipakai oleh NKRI berdasarkan pasal 36A Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, tapi kakinya masih ke belakang. Nah, Presiden Soekarno melihat kakinya masih ke belakang, maka dia memberikan instruksi kepada Hamid untuk membetulkan, ya. Nah, akhirnya Sultan Hamid memanggil ahli semiotika, ahli simiologi ilmu lambang, yang memang sejak awal menjadi konsultan Sultan Hamid maupun M. Yamin, ya, untuk mensketsa kembali, digambar, ya, hasil sketsa awal Sultan Hamid digambar,
Nah, sini sketsanya sudah ada kakinya menghadap ke depan. Nah, sketsa dari rule ini, ahli semiotika yang membuat pembetulan dari desain Sultan Hamid ini di bawah, ya, di bawah kepada perusahaan diberi disposisi. 20 Maret 1950 masih di dalam bawah konstitusi RIS tahun 49. Masih negara kita masih dalam bentuk Republik Indonesia Serikat. Di dalam disposisi ini 20 Maret 50 Yang Mulia Sultan Hamid. Jadi beliau memanggil Sultan Hamid Yang Mulia Menteri Negara. Menurut pendapat saya lukisan rule ini, yaitu sapaan Bung Karno kepada Sultan Hamid, rule itu ahli juga membuat lambang negara kita lebih kuat. Lalu kata Bung Karno, maka untuk itu saya tetapkan bahwa onward rule ini yang harus dipakai. Artinya lambang negara yang kakinya sudah dirubah ke depan ini yang harus dipakai. Lalu lebih baik kita rugi berapa ribu rupiah daripada mempunyai lambang negara yang kurang sempurna. Saya harap Yang Mulia mengambil tindakan sempurna. Contoh kehendak saya merdeka 20 Maret 1950. Ada dua materi disposisi di sini. Bahwa sketsa ini, ya, kakinya ke belakang dirubah menjadi ke depan di sketsa di sisi Soekarno. Kemudian kita memerintahkan kepada Sultan Hamid untuk menyempurnakan. Saya harap Yang Mulia mengambil tindakan seperlunya. Apa yang dimaksud tindakan seperlunya? Nanti saya akan jelaskan apa maksudnya. Nah, setelah ini maka Sultan Hamid, Bung Karno berpesan panggil pelukis Dula lagi, Dula. Jadi Dula tuh melukis terus, ya. Tapi yang membayar Sultan Hamid, hasil gaji dari Menteri Negara itu, ya kan? Nah, dilukislah. Ini hasil lukisannya. Nah, kakinya sudah ke depan kan? Kalau dibandingkan dengan yang kakinya ke belakang sudah sama. Ini bedanya dua. Waktu yang 8 Februari juga kaki ke belakang, ini kaki ke belakang, ya kan? Kemudian di disposisi Soekarno 20 Maret, kakinya sudah ke depan. Lalu dipanggillah Soekarno memanggil pelukis Dula untuk melukis kembali. Nah, lambang negara hasil desain rancangan Sultan inilah yang dilukis Dula, ini yang disebarkan ke seluruh negara Republik Indonesia, ya. Ini yang resmi. Makanya Pak Hatta mengatakan seperti sekarang ini, ya kan? Nah, kemudian karena tadi di dalam disposisi Soekarno, ya kan, ada menyatakan, ya, lebih baik kita rugi berapa ribu rupiah. Artinya rugi berapa itu membayar pelukis Dula, ya, dengan uang Sultan Hamid. Daripada mempunyai lambang negara yang kurang sempurna, saya harap Yang Mulia mengambil tindakan seperlunya. Apa maksudnya? Karena Sultan Hamid yang merancang, yang mendesain, ya, dia sejak awal tahu skala ukurannya. Sama dengan ketika dia membuat perisai Pancasila, ada skala ukurannya, bukan main-main membuat lambang negara, ada skala ukurannya. Maka dibuat skala ukuran. Lebar sayap berapa, lebar ekor berapa, lebar kepala berapa, agar ketika anak-anak bangsa membuat lambang negara itu sesuai dengan ukuran ini, dan itu masuk di dalam materi muatan undang-undang maupun PP 66 tahun nomor 66 tahun 1950 tentang lambang negara, undang-undang nomor 24 ada skala ukuran. Nah, ketika saya ujian tesis di hadapan para penguji, saya ditanya, ya, lambang negara yang paling terakhir dirancang oleh Sultan ini mana? Ini skala ukuran, ada skala ukuran yang mengikuti disposisi Soekarno, tindakan seperlunya. Nah, lambang negara inilah yang dilampirkan ketika Undang Konstitusi beralih karena mosi Nasir, kita kembali ke Undang-Undang Dasar 50 di pasal 3 ayat 3 materi dan lambang negara ditentukan oleh pemerintah, baru keluar peraturan pemerintah di bawah UUD 50.
pertanyaan sejarah hukumnya, lambang negara siapa yang dilampirkan di dalam peraturan pemerintah nomor 6 tahun 1951 tentang lambang negara. Berdasarkan pasal 6, ya, lambang negara sebagaimana terlampir. Tidak lain lambang negara yang dibuat skala ukuran terakhir kalinya oleh Sultan Hamid. Dan ini ada di IDAYU dan di Arsip Nasional ada. Ketika saya melakukan validasi sebelum lambang negara ini diakui oleh Mendikbud, saya presentasi lagi di hadapan 15 profesor yang ditunjuk oleh Mendikbud. Satu di Arsip Nasional ada skala ukurannya dan satu di IDAYU. Tapi yang di IDAYU nomornya masih kosong. Lalu dilampirkan di dalam PP. Nah, pertanyaan ilmiahnya sejarah hukum, menggunakan metodologi sejarah hukum, lambang negara siapa yang dilampirkan di dalam peraturan pemerintah nomor 66 tahun 1951 tentang lambang negara? Tidak lain adalah lambang negara yang dibuat oleh Sultan Hamid terakhir kalinya, dibuat skala ukuran. Ya. Kemudian akhirnya selesai tahapan perancangan lambang negara, maka lambang negara ini berarti ada 2 tahap yang dirancang oleh Dr. Hamid. Pertama, figur Garuda, yang kedua adalah elang Raja Wali. Nah, ini adalah tahapan kedua dari perancangan lambang negara. Nah, ini tadi yang Garuda, elang, kepalanya gundul. Kemudian kedua, ini disposisi Soekarno, dilukis lagi dengan Dula. Terakhir kali dibuat skala ukuran oleh Sultan Hamid, dilampirkan di dalam peraturan pemerintah 66 tahun 51 berdasarkan pasal 6. Nah, ini dokumen aslinya di IDAYU juga ada di Arsip Nasional, ya. Nah, tentu kita bertanya, ya, kenapa lambang negara ini kok dinamakan Garuda Pancasila? Sultan Hamid menyatakan di dalam tertibnya, latar belakang gambar yang saya ciptakan pertama mengambil figur burung Garuda memegang perisai Pancasila yang berubah menjadi figur burung elang Raja Wali dikalungkan perisai Pancasila agar proses bangsa ini jangan melupakan peradaban sejarah. Maksudnya adalah bahwa lambang negara kita adalah perpaduan hasil peradaban bangsa sendiri dan juga perbandingan peradaban bangsa di luar yang juga menggunakan figur burung. Hanya pertama kan figur burung Garuda. Apa itu burung Garuda? Ada burung dalam mitologi. Sedangkan alamiahnya adalah elang Raja Wali. Dan memang kepalanya elang Raja Wali. Nah, kemudian di dalam literatur pun, ya, nah ini aslinya berwarna. Nah, kemudian inilah yang nanti akan menjadi inspirasi ketika Bung Karno membuat monumen nasional. Jadi kalau saudara-saudara masuk di bawah Monas itulah lambang negara yang mengacu kepada desain yang dibuat oleh Sultan Hamid II. Nah, saya ingin membuktikan secara literatur bahwa ada pernyataan di dalam referensi yang saya temukan sebelum saya ke peraturan pemerintah 66 maupun Undang Nomor 24 tahun 2009, pernyataan beberapa buku bahwa yang dimaksudkan semiotika gambar lambang negara adalah elang Raja Wali. Pertama, Muhammad Yamin dalam buku pembahasan Undang-Undang Dasar 1945 penerbit Prapanca 1947 halaman 114 menyatakan, jadi burung sakti elang Raja Wali sebagai lambang pembangunan dan pemeliharaan di seluruh bangsa Indonesia. Nah, seperti diperhatikan, maka latar belakang itu terbagi menjadi 13: elang Raja Wali, perisai Pancasila, seloka emputan tular burung sakti elang Raja Wali dilukiskan sayap 17, 8 helai,
45 ya. Beliau di dalam buku Bung Hatta Menjamin, di dalam buku yang sama di Merah Putih ya, dia menyatakan, menjelaskan sebenarnya lambang negara Sultan Hamid. Saya nanti akan ceritakan sketsanya Yamin ya, apa nama lambang negara dari Muhammad Yamin. Nah, memegang perisai. Kalau memegang perisai berarti yang figur yang burung Garuda. Yang memegang perisai itu adalah yang burung Garuda. Ini yang memegang perisai di dalam buku 1000 tahun Merah Putih itu ya, dinyatakan oleh M. Yamin, karena kan M. Yamin kan salah satu anggota panitia, walaupun dia sendiri mengajukan sendiri rancangan lambang negara, desain dirinya sendiri ya, di dalam buku Merah Putih, buku Merah Putih dinyatakan bahwa yang membuat lambang negara ini kan ada dua tadi saya katakan, ada desain Sultan Hamid, ada desain dari Yamin. Nah, jadi dua tahap. Ini tahap pertama. Tahap pertama adalah Garuda yang dibawa ke dalam panitia lambang negara 8 Februari lalu dikritik oleh Muhammad Nasir. Lalu secara semiotika hukum lambangnya bergeser menjadi elang Raja Wali. Dan dua-duanya punya literatur yang valid. Pertama Muhammad Yamin. Di buku 6000 tahun Sang Merah Putih, Ciguntang 1905 halaman 168. Burung Garuda itu memegang sebuah perisai yang terbagi 5 bidang. Yang kemudian dijelaskan ini adalah filosofi bangsa. Ini M. Yamin. Yang mana yang dimaksudkan di dalam buku 6000 tahun Merah Putih hasil desain Sultan Hamid? Yang ini, yang Garuda ini. Nah, ini literaturnya di buku 6000 tahun Merah Putih yang ini. Ya, di halaman 168 terbitan 1954. Jadi kalau saudara searching di Google itu banyak buku-buku 6000 tahun, di buku 6000 tahun Sang Merah Putih di Guntang tahun 54 halaman 168. Kemudian tahap kedua tadi saya katakan secara semiotika hukum bergeser. Semiotika itu adalah ilmu yang mempelajari lambang-lambang, banyak teori ya untuk bisa menjelaskan itu pergeseran. Nah, jadi ini elang Raja Wali. Nah, ini pun ya dijelaskan oleh Muhammad Hatta di dalam buku Bung Hatta Menjawab terbitan Gunung Agung 97 halaman 188. Muhammad Hatta, di mana Muhammad Hatta diwawancari oleh J. Jasni ya, dinyatakan di halaman 108, semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah usulan Bung Karno, ciptaan Bung Karno. Setelah itu merdeka, semboyan itu kemudian diperkuat dengan lambang yang dibuat oleh Sultan Hamid II atau Muhammad Hamid Al-Ghazri. Sultan Hamid Pontianak, ada kata Pontianak. Ya, kita tahu Sultan Hamid itu kan ada Sultan ke-7. Dan diresmikan pemakaiannya oleh Kabinet RIS. Jadi yang meresmikan Kabinet RIS tanggal 11 Februari 1950. Lalu di dalam buku Perindo Dikdo ya, dalam buku sekitar Pancasila berdasarkan pasal 3 Konstitusi RIS tanggal 11 Februari pemerintah RIS telah menetapkan lambang negara yang berupa lukisan burung Garuda dan perisai yang terbagi 5 ruang yang mengingatkan kepada pada waktu itu burungnya kepalanya gundul, tidak jambul. Itu Perindo Dikdo di dalam buku sejarah yang ditekan oleh Pusat Sejarah ABRI. Pertanyaan, dokumennya mana? Saya juga ditanya oleh pembimbing saya, mana tunjukkan yang kepalanya gundul itu yang mana? Ya, akhirnya saya tunjukkan karena tadi kan saya sejak awal menyatakan bahwa metodologi penelitian saya adalah metodologi penelitian sejarah hukum. Jadi memang sangat berat
tidak banyak mahasiswa magister menggunakan metodologi penelitian sejarah hukum karena membutuhkan dokumen-dokumen yang sejaman. Nah, yang dimaksudkan oleh buku berikutnya adalah yang ini, yang gundul. Yang kemudian Presiden Soekarno memerintahkan kepada Sultan Hamid untuk membuat jambul, ya, dengan memerintahkan Dula untuk membuat jambul, ya, di sketsa dulu kan. Nah, kemudian tapi kakinya kan masih ke belakang. Nah, kemudian tadi di posisi Soekarno 20 Maret 1920 kemudian dilukis kembali lagi. Jadi Dula memang melukis berkali-kali. Di dalam berbagai majalah saya hanya melukis, ya, melukis lambang negara yang diperintahkan oleh Bung Karno hasil desain dari Sultan Hamid II. Jelas itu, Dula. Saya berburu lukisan itu sampai di Museum Dila di Jogja. Tapi adanya itu di buku Kementerian Penerangan tahun 1950, sebelum di zaman Bung Karno, ya, Presiden Soekarno, kemudian dirubah menjadi buku 30 tahun Merdeka, di mana buku itu tidak bisa didapatkan lagi oleh para pelajar. Nah, saya mendapatkan di seorang profesor di UI, yaitu Bapak Abi Kusuma. Saya terima kasih mengucapkan kepada Pak Abi Kusuma yang telah mengajak saya ke rumah beliau untuk melihat buku dimaksud, ya. Nah, apa yang kita bisa dapatkan dari sketsa ini? Bahwa saya ingin mengatakan lagi bahwa Sultan Hamid adalah yang merancang, mendesain, menciptakan, yang membuat lambang negara ini 2 tahap secara semiotika hukum. Pertama Figur Garuda, hari ini elang. Kemudian saya ingin mengatakan, kalau itu tadi dinyatakan di dalam berbagai literatur bahwa itu elang raja lain, saya ingin menyitir pidato Bung Karno di hadapan mahasiswa di Istana Merdeka. Baik, izinkan saya membacakan pidato Bung Karno yang gambar lambang negara 20 Februari 1950. Saat itu Presiden sedang membuka parlemen RIS di Istana Pejabat, sekarang Gedung Pancasila diabadikan, ya. Dia melihat lambang negara kita berbentuk elang raja Bali yang dinyatakan 11 Februari. Nah, ini dokumen Bung Karno pidato di parlemen. Kalau kita rajin searching di Google, di YouTube, Arsip Nasional, memang gambarnya gundul. Nah, itulah yang pertama kali. Tapi yang saya ingin sampaikan kepada seluruh anak bangsa di seluruh Indonesia adalah pidato beliau 20 Juli 1958 di Istana Negara di hadapan seluruh mahasiswa seluruh Indonesia, perwakilan. Ya, hari ini senat mahasiswa lah begitu. Karena dia ingin membuat diskursus Pancasila di hadapan mahasiswa. Saya bacakan, ya. Saudara-saudara, lihatlah lambang negara kita di belakang ini. Alangkah megahnya, alangkah hebatnya dan cantiknya burung elang Raja Wali Garuda yang sayap kanannya dan sayap kirinya berelar 17 buah dengan ekor yang berelar 8 buah, tanggal 17 bulan 8, dan berkalungkan perisai yang di atas perisai itu tergambar Pancasila. Itulah sejak awal kenapa Bung Karno pesan wanti-wanti kepada Sultan Hamid, Saudara Hamid harus bisa membuat lambang negara yang merepresentasikan 3 semiotika. Elang, figurnya, burung apa yang dipilih, kemudian perisai Pancasila, kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya beliau menyatakan di atasnya perisai tergambar Pancasila. Ya. Sayangnya 17, 845, ya. Nanti saya jelaskan bahwa presentasi berikutnya di channel-channel saya akan saya kupas semua lambang-lambang itu secara semiotika hukum, ya, dengan berbagai referensi dan peraturan perundang-undangan.
yang di bawahnya tertulis Soloka. Memang Soloka tersebut Soloka buatan Empu Tantular, Bhinneka Tunggal Ika. Jelas ya, Bhinneka Tunggal Ika. Apa kata Bung Karno? Ini yang perlu saya sampaikan kepada anak bangsa seluruh Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, Bina Ika. Tunggal Ika, saya ulangi, Bina Ika, kata Bung Karno, 22 Juli 58. Tunggal Ika. Bung Karno menerjemahkan apa? Bhinneka Tunggal Ika. Berjenis-jenis tetapi tunggal. Beragam-ragam, beraneka ragam, ya. Multi, beraneka, kujadikan kau bersuku-suku, berbangsa-bangsa supaya saling mengenal. Ya, di dalam Al-Qur'an jelas tuh Al-Hujurat ayat 13, ya. Beraneka ragam. Jadi Bhinneka itu keberagaman. Ya, multicultural hari ini, ya. Tunggal itu satu artinya. Ika itu. Di mana? Di dalam buku Pusasana bait 138. Bhinneka Tunggal Ika Mawata Dharma. Dulu itu menyatukan dua pandangan Buddha dan Hindu, tapi kan diangkat oleh Soekarno untuk bisa menjadi lambang negara. Makanya Soekarno mengusulkan kepada Pak Hamid, pitanya kan masih kosong ini, belum ada tulisannya. Isi tulisan Bhinneka Tunggal Ika, memang yang sudah diselidikin oleh panitia Indonesia Raya Ki Hajar Dewantara, sudah ada Bhinneka Tunggal Ika tahun 47 hasil sayembara, tapi kan tidak seperti sekarang ini simbolnya, ya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika, berjenis-jenis tapi tunggal. Sebab lambang negara sekarang ini ya yang dicintai oleh rakyat Indonesia sampai ke pelosok desa. Waktu itu ketika lukisan Dullah hasil desain dari Sultan Hamid disebarkan ke seluruh Indonesia adalah lambang yang bersedikan kepada Pancasila. Jadi kalau lambang ini, ya, sesuatu perubahan dari dasar negara membawa perubahan nama negara. Jadi kalau dasar negara kita, filosofis bangsa kita Pancasila, ya, dasar negara kita Pancasila, ideologi kita Pancasila, ya, kalau dirubah menjadi dua sila, tiga sila, bagaimana lambangnya? Ya, jadi tetap 5 sila. 5 itu pidato Bung Karno kan jelas itu. 5 principle di pidato di PBB itu. Ya, 5 sila, 5 dasar filosofis Gronslak kata Sultan Karno ketika pidato 1 Juni tahun 1945. Ketika masuk ke pembukaan Undang-Undang 45 menjadi dasar negara. Ya, kemudian sekarang menjadi ideologi negara. Jadi 3 kedudukan Pancasila, filosofis bangsa, dasar negara, dan ideologi. Nah, ideologi itu ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 berideologi, yaitu dasar negara itu representasi ideologi di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan undangan pasal 2 juga dijelaskan penjelasannya ada 3 kedudukan Pancasila, filosofis bangsa, dasar negara, dan ideologi negara. Ya, lalu akan dibuat undang-undang haluan ideologi negara dengan memeras berbagai sila itu. Lalu gambarnya bagaimana? Jadi 5 bidang berkurang dong. Lalu dilambangkan apa? Nah, itu kan filosofis gotong royong. Jadi membuat lambang negara ini sebenarnya gotong, tapi yang mendesain tetap Sultan Hamid II. Dalam undang-undang Hadipta siapa yang membuat, walaupun dia diperintahkan oleh pejabat negara itu negara, maka dia adalah perancangnya, itu Hadipta. Tapi karena Hadipta ini untuk negara, ya Sultan Hamid kan memang disepermainkan kepada negara, lambang negara ini sesuai dengan wasiat beliau. Inilah sumbangan pertama saya yang untuk negara yang dicintai, harap diterima file-file saya kepada Mas Agung. Nah, kurang apa lagi Sultan Hamid? Nasionalis. Kalau tidak nasionalis beliau, sayapnya tidak 17, ekornya tidak 8. Nah, atau seperti lambang negaranya Muhammad Yamin yang malah merepresentasikan 27 Desember 49. Nah, itu letak nasionalis beliau. Maka kalau ada usulan masyarakat Kalimantan Barat hari ini mengajukan Sultan Hamid Pahlawan Nasional, kedudukan dia sebagai perancang lambang negara. Yang lain-lain sebagai diplomat ulung di KMB, ya, dia sebagai kepala daerah istimewa itu
itulah lokal, peranan lokal. Karena berbicara Sultan Hamid ada 3 dimensi. Dimensi daerah, dimensi nasional, dimensi internasional. Nah, sumbangan terbesar bagi bangsa ini adalah lambang negara Republik Indonesia yang hari ini digunakan di seluruh Indonesia. Jadi saya ingin mengulangi bahwa pidato Bung Karno agar jelas di seluruh anak bangsa, karena pidato Bung Karno ini jarang. Ini di buku Diskursus Pancasila, di mana pidato di hadapan mahasiswa 22 Juli 50 di Istana Negara. Saudara-saudara, lihatlah lambang negara kita di belakang ini, maksudnya di belakang podium, ya, yang ketika itu kepalanya gundul, itu ya akhirnya Sultan Hamid itu disuruh betulkan gitu loh, ya. Alangkah hebatnya dan cantiknya burung elang Raja Wali Garuda yang sayapnya berelar 17-8 itu kan identitas negara proklamasi. Walaupun yang desain ada Sultan Hamid, dia tetap cinta negara proklamasi. Karena memang kan daerah istimewa Kalimantan Barat dan negara bagian di pasal 2 konstitusi pasal 2B itu memang kan tidak ikut renville, dia di luar negara Swiss. Maka kami bergabung ke negara Swiss dengan ini namanya Republik Indonesia Serikat. Ya, bentuk negaranya federal, ya. Bentuk pemerintahnya republik. Nah, tapi ketika kembali ke negara kesatuan mosi M. Nasir, Sultan Hamid setuju-setuju saja. Tapi tolong daerah istimewa saya Kalimantan Barat jangan dibubarin, ya kan? Kalau mau bubar tanya dengan rakyat Kalimantan Barat lewat referendum, begitu. Kami sudah terlalu baik kepada negara ini, ya kan? Wilayah sudah diserahkan, kedaulatan sudah diperjuangkan, ya kan? Akhir-akhir ini beliau yang mulia dituduh pengkhianat bangsa, bukan pejuang bangsa. Bagi saya Sultan Hamid adalah pejuang bangsa, hasil karyanya. Berjuang itu tidak harus pakai senjata, diplomatik dan pakai rasionalitas. Membuat lambang ini tidak mudah. Beliau ya sampai mendatangkan ahli semiotika dari Jerman yang petinggi Prancis, Enrul Musatul, yang juga membuat lambang kota Surabaya. Nah, ini tahap pertama. Nanti pada channel berikutnya saya akan jelaskan sketsa anak bangsa yang lain Muhammad Yamin supaya adil. Jadi sketsa pertama Sultan Hamid 2 tahap lambang negaranya, ya, Garuda dan Elang Raja Wali. Nanti pada channel berikutnya saya akan jelaskan tentang rancangan Muhammad Yamin. Saya kira itu metodologi penelitian sejarah hukum, karena banyak yang bertanya tentang tesis saya sejarah hukum lambang negara Republik Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, kepada keluarga Kesultanan Pontianak, almarhum Ahmad Yusuf Al-Qadri, ya kan, Ratu Yeti Al-Qadri, ya, kemudian berbagai pangeran dan Sultan Abu Bakar dan para pangeran, ya, yang telah mensupport perjuangan ini dari sejak tahun 2000 sampai dengan saat ini, dan sudah diakui oleh pemerintah, sudah masuk ke dalam buku DIP. Jadi permasalahan lambang negara, perancangan lambang negara oleh Sultan Hamid sebenarnya sudah final dengan buku Bung Hatta menjawab halaman 108 dan 112, sudah masuk di dalam buku 4 pilar MPR, sudah masuk di dalam buku pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan nasional di perguruan tinggi. Di semuanya itu adalah ada satu bab tentang lambang negara, hasil penelitian saya, dan sudah saya representasikan, pamerkan di Museum Asia Afrika, ya, berbulan-bulan, kemudian di Setnek Jakarta, kemudian divalidasi oleh Sekretariat Negara Archive Nasional. Kemudian Anda bisa lihat videonya di channel yang disampaikan oleh pemerintah, bukan saya. Kemudian saya menjelang pelantikan yang mulia Sultan Syarif Melvin di Al-Qadri ketika dia menjadi sultan, memanggil seluruh sultan di Nusantara, ya. Kemudian bersamaan itu Kompas TV di acara singkat saya sudah berikan juga penjelasan yang sama. Ini hanya untuk mempertegas, ya, agar seluruh anak bangsa paham bahwa sejarah lambang negara. Jadi kami ingin membuat
generasi muda itu sadar sejarah. Karena dengan sadar sejarah, maka generasi muda akan bisa meluruskan sejarah. Tapi meluruskannya harus dengan referensi yang valid, baik referensi maupun validitas yang sah. Jadi saya heran ya, apabila ada yang mengatakan Sultan Hamid ini adalah pengkhianat bangsa, bukan pejuang bangsa, dan Sultan Hamid bukan yang merancang. Saya ingin menyatakan, tolong datangkan file lambang negara yang saudara mengatakan bahwa bukan Sultan Hamid yang membuat. Saya punya file dokumennya lengkap, di IDAYU juga ada rancangan Sultan Hamid maupun rancangan Yamin. Jadi kalau ada yang anulir hasil rekomendasi penelitian saya, ya saya mohon maaf, sampaikan dokumen-dokumen dengan saya. Dan yang paling penting adalah katakan paling terakhir bahwa begitu negara Indonesia mereka 17 Agustus 1945 negara proklamasi itu belum punya lambang. Baru punya lambang di bawah konstitusi RIS tahun 49 melaksanakan pasal 3 di mana Bung Karno menunjuk Sultan Hamid memiliki tugas membuat lambang negara dan menyiapkan gedung parlemen. 11 Februari 50 di disposisi Soekarno 20 Maret 1950, akhir Maret sebelum terjadi peristiwa Sultan Hamid dia sudah selesai membuat lambang negara, ya, tugas negara yang sudah diselesaikan, ya. Ada 2 rancangan terbaik kata Bung Hatta, satu dari Muhammad Yamin, satu dari Hamid, seperti dinyatakan di dalam buku Bung Hatta menjawab halaman 108-112. Dan saya ingin sampaikan bahwa usulan lambang negara di konstitusi di Undang-Undang 45 tahun 2000 itu adalah usulan masyarakat Kalimantan Barat. Semua elemen masyarakat Barat hasil rekonomi dari riset penelitian kami, yaitu di pasal 36A, 36B, dan 30 September 2009 baru keluar undang-undang. Itu pun kami masih kecewa di Undang-Undang 29 karena lagu kebangsaan disebutkan perancangnya W.X. Supratman di pasal 58, tapi di pasal 46 pasal 50 ya lambang negara hanya diberikan deskriptif lambang negara Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka, tapi perancangnya siapa disembunyikan, ya kan? Tapi alhamdulillah Allah dengan Subhanahu wa taala membuka misteri ini, ya. Jadi ada hikmahnya semuanya viral ini, sehingga inilah cara Allah membuka misteri tentang perancangan lambang negara yang sebenarnya sudah banyak disosialisasi di media sosial. Terima kasih atas perhatian saudara, ya. Saya Turiman Fathur Rahman Nur, ya, mengucapkan terima kasih. Semoga anak-anak bangsa tercerahkan, ya kan. Jadi apabila saya dibutuhkan untuk menjelaskan lagi sejarah ini di berbagai kesempatan, silahkan Anda menghubungi kami, saya pribadi maupun Yayasan Sultan Hamid sebagai lembaga riset tentang berbagai penelitian yang berkaitan dengan Sultan Hamid II di nomor 0821 5025 3415. Terima kasih, merdeka.